Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nurul Fadilah, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620502221 Prodi PG PAUD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti MPD. Di video ini, saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan 6 perkembangan, yaitu perkembangan agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009. Strategi pembelajaran anak usia dini haruslah berfokus pada pengalaman yang menarik dan interaktif, seperti permainan, lagu, cerita, dan aktivitas sensorik adalah cara belajar yang menyenangkan dan alami. Strategi ini penting untuk berfokus pada pengembangan keterampilan sosial kognitif, bahasa, dan motorik. Selain itu, guru harus memperhatikan kebutuhan individu setiap anak dan menciptakan lingkungan yang mendorong penemuan dan kreativitas. Model dan strategi anak usia dini yang efektif mencakup pendekatan yang berpusat pada anak, interaktif, dan berdasarkan pengalaman. Model yang efektif meliputi yang pertama, pendekatan Montessori. Memungkinkan anak-anak belajar dalam lingkungan yang terstruktur dan mandiri dengan akses bebas ke materi pembelajaran sesuai dengan usianya. Yang kedua, pendekatan Reggio Emilia. Menekankan kreativitas, eksplorasi, dan kolaborasi, memungkinkan anak belajar mandiri melalui proyek berbasis minat. Yang ketiga, pendekatan bermain. Anak-anak secara alami belajar tentang dunia di sekitar mereka melalui bermain. Permainan juga mendorong perkembangan keterampilan sosial, emosional, motorik, dan kognitif. Nah, yang keempat, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Mengajukan pertanyaan dan masalah nyata yang menantang anak untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan mengeksplorasi konsep baru. Dan yang kelima, pendekatan kolaboratif. Mendorong interaksi sosial dan kerjasama pada anak-anak, memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Strategi lainnya antara lain yaitu memberikan umpan balik positif, memberikan dukungan yang sesuai, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Strategi yang efektif dalam pembelajaran anak usia dini tak terlepas dengan adanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bercirikan pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan konteks dan muatan lokal, sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan masing-masing siswa. Kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas dan kebebasan dalam belajar, serta dapat diintegrasikan
ke dalam strategi pembelajaran anak usia dini dengan memberikan ruang kreativitas, eksplorasi, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Hal ini dapat mencakup pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, penekanan pada pembelajaran langsung, dan penggunaan berbagai sumber daya yang relevan dengan kebutuhan dan minat anak. Adapun contoh penerapannya yaitu anak diajak ke halaman sekolah untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah, mencari tahu sebab dan akibat terjadinya suatu hal, seperti mencari tahu tentang pohon atau tanaman, apa yang terjadi jika buang sampah sembarangan, membuat simulasi terjadinya banjir dengan alat peraga sederhana, mencari tahu bagaimana cara memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang. Perhatikan dulu ya. Nah, jadi ceritanya ini tuh lingkungan kita ya, lingkungan kita. Karena ini ceritanya rumah-rumahan. Ini ceritanya rumah warga. Ini sungai apa? Sungai ya. Ini sungai. Terus ini laut ya. Supaya ini laut. Jadi sungai. Jadi air laut itu mengalirnya, air sungai itu mengalirnya ke laut. Nah, suatu hari terjadilah hujan. Ini keadaannya bersih ya? Bersih, sungainya bersih? Bersih. Hujan. Ceritanya hujan. Dan air sungainya mengalir ke laut ya. Kalau misalkan bersih sungainya, airnya pun mengalir ke laut. Beda dengan misalkan kalian teh buang sampah ya, buang sampah sembarangan. Kalian teh buang sampah pokoknya mah bro aja di sini sampahnya. kamu lewat sampahnya sampahnya dibuangnya ke sana. Sampai Kalau sampah dibuang kemana harusnya? Kemana? Ke tempat sampah. Ya. Ini mau dibuangnya Ini mah ke Solokan. Jadinya akan mengakibatkan, nanti lihat akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa ya? Banjir. Hujan terjadi lagi. Tuh lihat, kalau buang sampah sembarangan, kalau hujan jadi kayak gimana? Enggak. Jadi banjir. Oh, banjir ke tempat warga. Banjirku, lihat kalau buang sampah jadi mampet ya. Jadi sampahnya. Iya tuh. Jadi sampahnya menghalangi mengalirnya apa? Mengalirnya apa? Air ya. Menghalangi mengalirnya air. Makanya. Jadi gimana jadinya? Jadi kalau buang sampah itu harus ke mana? Ke tong sampah. Iya, walaupun dimanapun berada, jadi buang sampah tidak sembarangan ya. Si rumah warganya tenggelam. Kenapa? Air apa? Air banjir. Kayak kopi. Iya gitu. Kopi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.